saya sampaikan mungkin satu hal lagi terkait absen kita. Bapak Ibu, kalau kita absen itu sesuai dengan zona wilayah kita dan juga ini yang khusus untuk petugas, tolong ASUM dan KTU tuh memperhatikan petugas absennya. Jadi dia harus mengedit absennya tuh tanggal 1 sampai tanggal 5. Sebelum kita membayar tukin itu, kita di balai itu akan menghitung totalan potongan tukin. Jadi kemarin ada terjadi di beberapa PPK itu ada PNS yang menelpon dan mengklaim kita kalau tukin mereka tuh terpotongnya banyak. Setelah kita cek itu ternyata petugas itu tidak mengedit. Minta maaf, ini mungkin berlaku untuk semua. Sekali lagi, ada petugas tuh yang sedikit lalai. Mereka tidak mengedit tukin PNS ataupun tidak melihat alokasi. Alokasi kita tuh kalau ada kita cuti bersama, para petugas absen itu harus melihat di aplikasi itu ada alokasi cuti bersama. Kalau Bapak Ibu tidak memilih di cuti bersama, berarti kita PNS ini pasti uang makan kita terpotong karena kita dianggap tidak masuk kerja. Kita di balai tidak mungkin melihat satu persatu. Jadi perpanjangan tangan kita yaitu teman-teman petugas. Dan untuk ada teman-teman juga yang menelpon ke kita kalau absen di bulan April atau Mei itu terpotong banyak karena itu kita ada cuti Pak, cuti Lebaran itu. Jadi semua kita rata-rata menerima uang makannya itu sekitar 400-an lebih. Bukan terpotong dari balainya. Jadi sekali lagi mohon teman-teman yang petugas absen itu kita lebih hati-hati, lebih jeli melihat absen dari semua teman-teman situ. Kasihan kalau ada yang masuk tapi harus terpotong tukinnya ataupun terpotong uang makannya. Ini lagi besok kita sudah libur, jadi petugas absen harus lebih ekstra hari ini sampai besok karena hari Minggu itu tanggal 5, hari Senin kita sudah, hari Minggu malam itu kita sudah tarik absennya, sehingga tanggal 6 itu kita serahkan ke bagian keuangan untuk mengirim ke Jakarta potongan tukinnya. Mungkin kita bisa tunggu sebentar, Ibu Bunda Keke masih terima telepon. Ya, mungkin kita bisa sama-sama membaca sehingga penetapan kelas jabatan ini seperti ini, permintaannya seperti ini.
Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Om. Yang Bunda hormati dan Bunda kasihi para Kasatker, kemudian para PPK, pejabat SPM, bendahara, KURTU, singkatnya seluruh anak-anak Bunda yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Undangan. Mungkin Rian di close semua dulu, Rian. Suaranya di mute semua ya. Baik. Kenapa Bunda mengundang seluruh teman-teman PNS untuk hadir untuk mengikuti Zoom? Karena ini berkaitan dengan masing-masing pegawai. Jadi ini sebenarnya sasarannya adalah masing-masing PNS yang ada di lingkungan BPJS NTT. Makanya kemarin Bunda bilang, Yanti, tolong sampaikan di para asisten umum, para kasatker PPK itu harus sampai ke teman-teman semuanya. Kalau misalnya tadi ada yang bilang ke lapangan, terus ini ya berarti Bunda anggap bahwa menyetujui apa yang kita pembahasan ini. Jadi, baik. Ini berkaitan dengan surat undangan yang ditandatangani oleh Pases itu tanggal 5 Mei. Itu perihalnya adalah permohonan penetapan jabatan pelaksana pada unit kerja di lingkungan BPJN NTT. Suratnya coba Rian tampilkan. Sudah terlihat? Sudah ya? Ini sudah Rian? Iya, sudah. Oke. Di sini menindaklanjuti surat Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana nomor sekian, hal pengajuan usulan kebutuhan aparatur sipil negara melalui e-formasi dalam rangka pengadaan ASN tahun 2023 bersama ini perlu kami sampaikan. Ini poin mana ya? Nah ini poin 3. Sehubungan gini. Oh ya, supaya tidak lompat-lompat ya. Pertama, aplikasi e-formasi dipergunakan untuk mencatat data organisasi seperti jumlah kebutuhan pegawai atau ABK, analisa beban kerja, kemudian peta jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah PNS existing, kemudian budgeting, serta jumlah formasi ASN dalam rangka pengajuan usulan kebutuhan ASN pada Kementerian PUPR. PAN-RB. PAN-RB. 2. Selaras dengan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pengisian data pada informasi sebagaimana butir 1 di atas hanya dapat mengakomodir data dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. Adapun sebanyak 2.112 pegawai ASN Direktorat Jenderal Bina Marga yang belum ditetapkan sebagai jabatan pelaksana atau jabatan fungsional tidak dapat terdaftar di aplikasi informasi. Karena seluruh pegawai tersebut saat ini ditetapkan jabatannya berdasarkan jabatan kesaktiran. Data ke 2.112 pegawai tersebut dapat dilihat pada tabutan itu. Nomor 3, sehubungan dengan butir nomor 2, dimohon setiap unit kerja untuk dapat memeriksa kembali data pegawainya dan menetapkan jabatan pelaksana bagi pegawai yang belum memiliki jabatan pelaksana ataupun jabatan fungsional dalam waktu dekat. Penetapan jabatan pelaksana tersebut dapat mengacu pada referensi jabatan sebagaimana terlanjur dalam lampiran 1. Dia minta ini hari Rabu kita kirim kembali. Nah, ini coba halaman berikut. Nah ini dia bilang apa?
Daftar nomenklatur. Ini daftar nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada jabatan, jadi intinya begini, jabatan itu harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kalau yang kemarin mengikuti kualifikasi jabatan. Kualifikasi tugas maksudnya Kerja. beban kerja ya. Contohnya begini. KTU mungkin kemarin kita masih taruh tidak melihat kualifikasi pendidikan. Akhirnya karena kita kasih dia grade-nya grade 7. Tapi kalau sekarang tidak, harus ada kualifikasi pendidikan minimal. Contoh seperti ini. Nah, ini kita adanya di mana? Coba di bawah. Kalau KTU tadi contoh itu analis sumber daya manusia. Oh ya. Jadi gini nanti ke atas. Kalau untuk pertama kita baca di asisten umum ya. Asisten umum mana? Dia ini. Analis sumber daya manusia. Itu tugas jabatan itu melakukan kegiatan analis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sumber daya manusia aparatur. Kalau di tingkat satker itu asisten umum. Asisten umum kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 bidang manajemen administrasi negara atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Kemudian BUMN ya, petugas BUMN. Itu petugas BUMN kita masih taruh apa di kemarin? Analis atau penelaah. Ini dia Nama jabatannya sekarang adalah analisis barang milik negara. Kemudian ini analis jalan dan jembatan, melakukan kegiatan dan penelaahan atau dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pekerjaan umum. Kalau ini kecuali dia Jafo. Jadi intinya begini, sudah tidak ada lagi jabatan yang di pelaksana ini kalau misalnya asuh, kalau dia tidak itu dia tidak bisa asuh. Oke. Jadi gini, Grade-nya tidak bisa 7. kalau misalnya atau gini saja ya, supaya Bunda tidak salah, karena kemarin pada saat tugas undangan ini kan ada kegiatan yang dilaksanakan di ini ikuti kegiatan di mana? Ini surat. Oh, ini surat saja ya. Tapi coba untuk supaya Bunda tidak salah, mungkin Ibu Yanti bisa bantu menjelaskan ini jadi Bunda telepon dengan ini tuh. Baik. Mungkin nanti gini, tapi intinya nanti tolong penjelasan. Kita diskusi ini karena suratnya dikasih ke kita dan kita harus segera menyusun. Bisa jadi ada teman-teman dengan adanya grade-nya bisa turun. Ya, nah kemarin Bunda minta supaya Ibu Yanti bertanya dengan orang Jakarta, ada penjelasan langsung ke Ibu Yanti. Jadi Bunda hanya menyampaikan seperti itu. Jadi intinya gini, teman-teman, tolong melihat ini, nanti kita diskusi karena ini ada aturan baru. Sehingga kemarin kita sih aturan yang lama, contoh ada yang KRTU ya, KRTU atau ini ASUM hanya kita ada ASUM ya semua. Oh iya, itu kalaupun dia itu berarti apakah sini Bunda kita samakan persepsi dulu biar dia. Kalau misalnya analis sumber daya manusia aparatur itu asisten umum. Koalisi pendidikan harus. Kalau misalnya kita tidak ada, kalau kita tidak taruh, kita tidak ada orang lagi nih. Analis tapi dia grade tuh. Iya, maksudnya gini. Kalau misalnya kita tidak ada orang lagi yang kualifikasi pendidikannya seperti ini, otomatis walaupun dia menjabat sebagai itu grade-nya turun. Kalau kita kemarin walaupun ini kebalik ya, kalau yang lama kita melihat tugasnya, beban tugasnya bukan pendidikan. Contoh
walaupun dia sarjana, tapi kalau beban tugasnya tidak terlaksana atau ini kita kasih grade-nya 6. Walaupun dia sarjana, tapi beban kerjanya tidak di grade 6, di grade 7. Kita kasih grade 6. Tapi sekarang terbalik, dirubah. Grade-nya mengikuti kualifikasi pendidikan. Begitu ya, Bianti? Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda dengan kali lalu. Karena kalau kita harus kualifikasi pendidikan, kita bilang harus S1, kita juga orang terbatas. Tapi begini, coba kita diskusi sama-sama. Kita ini, kalau misalnya ada teman-teman yang lebih ini, kita diskusi. Mungkin ada salah penyampaian dari kami. Bianti, silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau dilihat dari ini, kami sudah bertanya ke sana, ke Jakarta. Memang kita untuk kualifikasi pendidikan PNS ya tidak terlalu banyak, Bunda, dengan kekurangan orang. Jadi yang seperti Bunda sampaikan, misalnya kalau kemarin itu kita namanya penelaah kepegawaian. Nah sekarang ini penelaah kepegawaian itu sudah diganti nomenklaturnya bernama analis sumber daya manusia aparatur. Ini contoh. Jadi untuk kualifikasi pendidikan dia analis itu dia harus punya S1 atau D4. Tetapi kalau kita tidak punya, misalnya contoh teman-teman KTU misalnya, kalau kemarin kita isi penelaah kepegawaian, kita ditaruhkan grade 7. Nah ini kalau kita berdasarkan surat ini berarti kalau tidak sarjana berarti kita turun grade-nya. Sesuai dengan aturan yang ini, aturan Tukin itu. Iya. Dia seperti itu, Bunda, bayangannya. Iya. Izin Bu Yanti, Bunda. Iya. Mungkin Iya. di surat itu kan ada bitly atau ada bitly itu tabel-tabel daftarnya tuh. Kalau saya cek tuh kayaknya sudah ada daftar di mana-mana yang belum ada kelas jabatannya, itu mungkin kok yang dikoreksi atau gimana, Bunda? Di bitly-nya tuh. Karena di surat ada kan bitly daftar-daftar nama yang belum ada kelas jabatannya. Di suratnya tadi. Surat pertama, Bunda. Nah itu ada yang itu, poin 2 tuh ada tuh, dia bilang tuh. Tolong jangan di Bisa gambar di sini, di mana di sini. Dan ditaklah kepentangan bapak jam berapa di situ.